kita sudah mempelajari tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 2, menentukan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi baik Bapak Mama, pada saat ini kita akan mendiskusikan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita. Maksudnya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi Bapak Mama, sekarang saya minta Bapak Mama untuk kembali duduk dalam kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan bagaimana tentang menentukan sumber daya lingkungan sekitar kita. Jadi Bapak Mama, di sini saya minta gambarkan dena lingkungan sekitar. Maksudnya dena lingkungan sekitarnya Bapak Mama, gambarkan di kertas apa yang saya sudah bagikan tadi. Terus buat peta jenis sumber daya lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi Bapak Mama tadi di kertas itu buat peta, gambar peta situasi lingkungannya Bapak Mama. Maksudnya contoh dari rumah, lingkungan sini, contoh kios, ke sekolah, apa yang terdekat dengan rumah. Nah, sekarang saya dari kelompok tadi, kelompok 1 itu, di sini kelompok 1 akan mendiskusikan tentang lingkungan alam. Maksudnya kelompok 1 berdiskusi tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar rumahnya Bapak Mama. Kelompok 2 lingkungan sosial. Jadi sumber daya sosial yang ada di sekitarnya Bapak Mama. Kelompok 3 sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini siapa saja maksudnya? Sumber daya manusia siapa saja yang dapat Bapak Mama manfaatkan untuk mencegah dan mengalami stunting. Bisa mengerti tahu Bapak Mama dari kelompok masing-masing? Bisa toh? Bisa. Nah, sekarang dari kelompok 1 diskusikan dulu, diskusikan sesama kelompok bagaimana itu situasi lingkungan. Mulai sudah. Jadi Bapak Mama, dari hasil diskusinya Bapak Mama tadi itu diisi di tabel ya. Buat tabel identifikasi jenis dan manfaat sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah, sekarang kita dari hasil diskusinya Bapak Mama tadi yang Bapak Mama sudah salin di tabel itu dipresentasikan. Maksudnya hasil yang Bapak Mama sudah dapat dari kelompok 1, kelompok 2, Bapak dengan kelompok 3. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Dari hasil diskusinya kelompok 1 tadi, kira-kira hasilnya bagaimana dari sumber daya lingkungan atau alam? Sumber daya lingkungan alam. Nomor 1, sayur kelor. Manfaatnya untuk kebutuhan makan sayuran sehari-hari. Nomor 2, jagung untuk makanan sehari-hari. 3, tomat untuk dimakan setiap hari. 4, lombok untuk dimakan setiap hari. Jadi sekian ya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2, lingkungan sosial alam. Nah, sekarang dari kelompok 2 untuk coba bacakan hasil tadi. Baca. Baca Su. Sumber daya lingkungan sosial. 1. Sekolah. Manfaatnya mendapatkan ilmu pengetahuan. 2. Posyandu. Manfaatnya mendapatkan pelayanan anak, balita dan ibu hamil.
3. Puskesmas. Manfaatnya mengontrol kesehatan. 4. B2K2. So, jadi ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ada belajar. Sumber daya manusia. Begitu. 1. Bidan perawat dokter pendamping PKH. Manfaatnya konsultasi tentang penanganan stunting. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi baik, Bapak Mama, terima kasih dari kelompok 1 sampai 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari dalam langkah 2 ini memetakan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Di sini saya mempertegaskan pesan kuncinya seperti ini Bapak Mama, bahwa lingkungan sekitar itu memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Itu bahwa poin-poin dari pertemuan kita hari ini adalah bahwa lingkungan sekitar memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi yang Bapak Mama sudah presentasikan itu merupakan sumber daya yang kuncinya sudah di bawah ini yang ada. Nah, jadi Bapak Mama, apa yang kita sudah pelajari tadi, yang kita sudah diskusikan nanti. Jadi Bapak Mama, saya harap Bapak Mama buat di rumah, lakukan di rumah ya. Iya. Sampai di rumah lakukan itu, baik dengan keluarga, dengan tetangga terdekat. Terus kira-kira apa rencananya Bapak Mama yang akan Bapak Mama lakukan di rumah? Buat Bapak Mama, buat rencana yang akan Bapak Mama lakukan di rumah. Jadi Bapak Mama tulis apa rencananya Bapak Mama, buat rencana Bapak Mama tulis di kertas tadi itu yang sudah saya bagikan, yang akan Bapak Mama lakukan di rumah. Jadi Bapak Mama tadi janji diri itu yang Bapak Mama sudah tulis, Bapak Mama kumpulkan di sini, kumpulkan ke sini. Ya. Janji diri yang Bapak Mama sudah tuliskan tadi, jadi sudah dikumpulkan ya. Jadi Bapak Mama, jika Bapak Mama ingin mengetahui kelanjutan tingkat pencegahan dan penanganan stunting, maka Bapak Mama bisa menghubungi saya sebagai pendamping, bisa menghubungi bidan, dokter, atau guru yang Bapak Mama bisa jumpai. Jadi Bapak Mama, pertemuan kita tentang pencegahan dan penanganan stunting dari langkah 1 dari sesi 13, langkah 1 sampai 2, sampai kita sampai di sini dulu. Nanti baru kita lanjutkan pada sesi 14 bulan depan. Pada pertemuan berikut baru kita lanjutkan, Bapak Mama. Iya. Jadi sebelum kita menutupi kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa supaya kita pulang ke rumah masing-masing dan keadaan selamat. Ya, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi terima kasih Bapak Mama. Selamat sore. Sorry. Selamat.